Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak arti kata dari shalom? Bukan hanya sekedar sapaan di awal, tapi shalom artinya salam damai sejahtera. Ini ada lagunya loh. Wah, keren. Yuk kita dengarkan ya, Kak Mary nyanyi cuma sedikit. Nanti kalian belajar dari adik-adik yang akan melayani loh hari ini. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. S H A L O M S H A L O M S H A L O M Shalom, shalom, shalom. Sambungannya nanti belajar ya dari siapa? Ada hari ini ada Darren, wah, terus ada Joshua, ada Elsa, kemudian ada Leon dan Kak Diana loh. Seru banget, banyak yang nyanyi. Terus nanti ada dramanya loh. Jangan lupa tetap ikuti ibadah dan ingat ya, beribadalah dengan hati yang benar. Karena Tuhan senang kepada adik-adik yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk kita ibadah ya. Serahkan dirimu dan pujilah namanya setiap waktu. Tuhan memberkati. Hari ini kan hari Minggu, kok gerejanya sepi ya? Teman-teman yang belum datang atau saya yang terlambat ya? Halo Leon, selamat pagi. Halo Kak Diana. Loh, Leon kok kelihatan bingung? Iya Kak, hari ini kan waktunya sekolah minggu. Loh Leon lupa ya, kalau sekolah minggu kita masih secara online. Oh iya Kak, benar. Kalau begitu, temanin Kak Diana ya untuk memuji Tuhan bersama dengan teman-teman di rumah. Baik Kak. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk beribadah? Pasti dong Leon, dan hari ini bukan cuma Leon dan Kak Diana saja, tapi ada teman-teman dari kelas 4. Nah kalau gitu kita mulai ibadah kita ya. Oke Kak. Minta Leon yang berdoa. Baik Kak, mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami akan beribadah.
Tuhan tolong kami dan juga berkati kami yang ada di tempat ini maupun teman-teman yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you love, 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 you're good to me and you're wonderful. Eternally and I will love, 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 'cause you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 'cause you love me and I will sing your praise. Eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 'cause you love me and I will sing your praise. Eternally, you will love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 'cause you love me and I will sing your praise. Eternally. Deren, tahu nggak arti kata shalom? Pasti dong, Jos. Sejahtera kan? Kalau begitu, apakah Deren dan Elsa ada damai sejahtera hari ini? Pasti dong, ada damai sejahtera dalam hidupku. Yuk kita puji Tuhan lagi. S-H-A-L-O-M. Shalom. S-H-A-L-O-M. 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 Shalom, shalom, shalom. S-H-A-L-O-M. 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 Shalom, shalom, shalom. Shalom dalam hidupku, shalom batas keluargaku, shalom bagi bangsaku,
Teman-teman, saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah Alkitabnya sudah disiapkan? Sebelumnya kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lagi pada ngapain? Hih, pada asik main game, aku nggak dijawab loh. Aku lagi males. Aku juga. Gini aja deh, letakin HP kalian, ganti sama ini nih. Nggak salah ini. Buat apaan sih nih? Jadi gini, nanti kalian tulis sifat baik dan buruk masing-masing dari kita. Misalnya nih Kak Preti, tulis sifat baik dan buruk dari Kak Nana atau aku. Buat apa? Sepertinya menarik. Aku mau nulis, ayo kerjakan. Tapi nggak usah ditulis nama ya. Ya, kelebihan dulu ya. Oke. Oke. Kalau sudah, tunjukin ke kamera, tapi nggak usah dibaca. Nah, sekarang tulis sifat buruknya. Nggak boleh dilihat. Iya, jangan ngintip ya. Nah, tunjukin ke kamera lagi, tapi nggak usah dibaca. Waktunya ibadah. Ayo, nanti kita telat. Ayo. Alkitabku. Oh iya, persembahanku juga belum. Kalian sih banyak main game. Ayo cepat. Ayo. Lambat. Selamat pagi adik-adik, salam sehat selalu. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Kak Diana berharap adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Kak Diana akan menceritakan ayat ini dan berharap
adik-adik yang ada di rumah membaca keseluruhan bahan Alkitab kita hari ini. Dalam ayat ini diceritakan ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram yang gagah perkasa. Dia diberi nama Naaman. Siapa namanya? Naaman benar. Naaman sangat disayangi oleh rajanya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi adik-adik diceritakan di sana ya, tentara ini, panglima yang sangat gagah perkasa ini menderita penyakit kusta. Dan adik-adik tahu penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat menakutkan karena menular dan tidak dapat disembuhkan. Juga penyakit ini bisa menyebabkan cacat dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk kita lanjutkan ceritanya ya. Hari ini aku melipat jubah-jubah tuan dan nyonyaku. Harus rapi karena mereka suka kerapian. Selamat siang, tuan. Iya. Bagaimana kondisimu suamiku? Ya beginilah, masih gatal-gatal. Permisi. Silakan, tuan. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, pasti nabi itu akan menyembuhkan penyakitnya. Beginilah yang dikatakan oleh wanita dari Israel itu. Marilah kita pergi kepada nabi yang di Samaria. Baiklah. Adik-adik, ada seseorang yang menarik perhatian Kak Diana. Mungkin dia bukan pemeran utama, tapi dia mendapat perhatian istimewa dari pemeran utamanya, yaitu dari tuannya. Adik-adik tahu siapa dia? Dia adalah pelayan kecil. Dia adalah seorang hamba, seorang budak. Kalau saat ini kita menyebut seorang hamba atau budak itu seperti pembantu. Tetapi pelayan kecil ini, pembantu ini sangat setia. Walaupun tuannya menderita penyakit yang sangat berbahaya dan menular. Dia tetap melakukan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan sangat rajin. Adik-adik tahu, apabila seseorang itu bisa dipercaya, maka sudah pasti dia adalah orang yang jujur. Bahkan dia ikut memikirkan kesembuhan tuannya. Dan tadi kita lihat ya bersama-sama tuannya mendengarkan sarannya untuk menemui nabi yang ada di Samaria. Kalau pelayan ini tidak dipercaya, tentu saja sarannya tidak akan didengar oleh tuannya. Untuk itu adik-adik sangat penting menjadi orang yang jujur. Tidak ada yang percaya sama pembohong. Dan mari kita mengerjakan semua tugas kita dengan tanggung jawab. Karena itu akan mempengaruhi penilaian orang lain terhadap kita. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Dan satu hal lagi, pelayan kecil ini berani menceritakan tentang Allah yang hebat yang ada di Samaria. Dia berani menceritakan kepada orang lain, bahkan kepada tuannya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik berani untuk menceritakan tentang Tuhan kita kepada yang lain? Apakah adik-adik memiliki keberanian itu? Adik-adik, ngomong-ngomong, apakah masih ingat dengan nabi yang ada di Samaria itu? Namanya siapa? Elisa. Ya benar, Nabi Elisa. Masih ingat ya cerita beberapa minggu yang lalu ya? Nah akhirnya Naaman bersama pasukannya melakukan perjalanan yang jauh menuju tempat Elisa. Padahal adik-adik pada saat itu belum ada motor, belum ada mobil, dan juga belum ada pesawat. Tetapi Naaman bersama dengan pasukannya berangkat menuju ke tempat Nabi Elisa dengan kuda dan keretanya. Nah bagaimana cerita selanjutnya? Kita lanjutkan ya ceritanya. Naaman dan pasukan baik kereta maupun kudanya tiba di depan rumah Elisa. Tapi Gehazi yang keluar untuk menemui mereka.
Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan kembali pulih, sehingga engkau menjadi tahir. Saat Gehasi keluar, salah satu panglima Naaman menghampiri Gehasi. Setelah menyampaikan perkataan Elisa, Gehasi meninggalkan mereka dan panglimanya. Dengan hati marah, Naaman dan pasukannya menuju sungai Yordan. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian penyakit kustaku sembuh. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku mandi di sana dan menjadi tahir? Seorang panglima yang berjalan menuntun kuda Naaman pun menenangkan hatinya. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruhmu untuk melakukan perkara yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Tetapi dia hanya menyuruhmu mandi di sungai Yordan, maka engkau akan menjadi tahir. Naaman turun dari kudanya dan mencelupkan tubuhnya 7 kali, dan dia menjadi sembuh dari kustanya. Wah, saya sembuh. Wah. Adik-adik, ketika Naaman datang menemui Nabi Elisa, dia membawa pasukan karena dia bukan orang biasa. Dia kesayangan raja loh. Itulah sebabnya dia sangat kecewa saat Nabi Elisa tidak menyambutnya seperti orang yang istimewa. Bahkan Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan hanya menyuruh Gehasi bujangnya untuk menyampaikan pesannya. Hal itu membuatnya sangat marah. Di sini kita bisa melihat Naaman memiliki sifat sombong dan ingin dihormati. Tetapi meskipun begitu, Naaman mau mendengar nasihat dari pengawalnya ya adik-adik. Dan pengawalnya berani menasihati tuannya, berarti hubungan yang baik terjalin antara pengawal dan tuannya, yaitu Naaman. Bisa kita simpulkan, Naaman ini seorang pemimpin yang mau belajar, mau menerima masukan, punya pemikiran yang terbuka. Dan hasilnya Naaman pun sembuh dari kustanya. Adik-adik, kadang-kadang kita pun bisa seperti Naaman yang sombong. Kita merasa lebih cantik atau lebih cakep dari yang lain. Merasa lebih kaya, lebih pintar, dan tidak mau mendengarkan orang lain. Kita menjadi keras kepala, tidak dengar-dengaran ke papa dan mama. Mari mulai hari ini kita berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, setelah Naaman sembuh dari kustanya, apa yang dilakukannya? Kita buka Alkitab kita ya, dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian kembalilah ia dan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Adik-adik, sekali lagi Kak Diana mengajak adik-adik untuk mengatakan dengan tegas perkataan Naaman kepada Nabi Elisa ini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman tahu yang menyembuhkannya adalah Allah Israel melalui Nabi Elisa. Kita baca lagi ya di ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Tegas ya adik-adik dituliskan di sini. Nabi Elisa menolak hadiah dari Naaman seluruhnya.
dia sebut dirinya seorang pelayan Tuhan dan tidak menerima apa-apa sekalipun dipaksa. Akhirnya Naaman pulang dengan membawa kembali semua hadiah yang sudah dipersiapkannya. Selanjutnya adik-adik, apa yang terjadi? Kita lanjutkan ya ceritanya. Naaman yang sudah melakukan perjalanan pulang beberapa saat lamanya, Gehazi mengejar dan menghentikan perjalanannya. Selamat. Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja kepadaku datang 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Silahkan, ambillah 2 talenta. Penjaga Naaman menyerahkan 2 potong pakaian pundi-pundi dan 2 talenta perak kepada Gehazi sebelum melanjutkan perjalanan. Dan setelah menerima itu, Gehazi kembali kepada tuannya Elisa. Dari mana Gehazi? Hambamu tidak pergi kemana-mana. Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Gehazi pergi meninggalkan Elisa, seluruh tubuhnya dipenuhi kusta. Apa yang adik-adik lihat dari perubahan sikap Gehazi? Ketika mendengar tentang perak dan benda berharga lainnya, timbullah keserakahan dalam hati Gehazi. Gehazi pun berbohong kepada Naaman untuk mendapatkan yang bukan miliknya. Ketika Elisa mengetahuinya, kembali Gehazi membuat kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Gehazi tidak mengakui perbuatannya. Dia berusaha menghindar. Harusnya Gehazi tahu tidak ada yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua perbuatan kita Tuhan tahu. Dosa yang dilakukan Gehazi pun membuat kemarahan bagi Tuhan. Dan akhirnya Gehazi mendapat hukuman. Tidak hanya Gehazi saja adik-adik yang menanggungnya, tapi juga keturunannya. Itu bukti betapa dosa sangat dibenci oleh Tuhan. Yang dilakukan Gehazi adalah berbohong untuk menutupi dosa yang lain. Itu berarti satu dosa melahirkan dosa yang lain. Adik-adik, apabila terlanjur berbuat dosa, maka akuilah. Jangan melakukan dosa lagi untuk menutupi dosa yang lainnya. Karena hal itu hanya akan menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan dan memiliki sifat-sifat yang menyenangkan hati orang tua kita. Guru-guru di sekolah dan juga guru-guru di sekolah minggu. Terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi seperti seorang pelayan kecil yang bertanggung jawab dengan semua tugas dan apapun yang sudah dipercayakan kepada kami. Dan tolonglah kami Bapa supaya kami senantiasa jujur di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Adik-adik, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita mencintai firman Tuhan dan Taurat Tuhan, maka kita akan menjadi dan memiliki karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Kita baca sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dihafalkan ya ayat hafalannya? Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan satu-satunya juru selamat kita. Saatnya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yuk sambil memberi persembahan, sambil memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat diandalkan. Ye 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 ye, hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat diandalkan. Ye 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 ye, hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat diandalkan. Ye 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 ye, hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat aku cinta. Dia amat sangat aku cinta. Dia amat sangat aku cinta. Nah, teman-teman, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas kita ya. Bahan-bahannya sudah disiapkan belum? Nah, bahan-bahannya gampang ya. Adik-adik, alat dan bahan untuk aktivitas kita hari ini, kertas buffalo berwarna maron 2 x 33 cm, terus kertas buffalo berwarna hijau 10 x 10 cm, terus kertas putih 5 x 5 cm, kertas warna kuning yang ini ya, ukurannya 5 x 12 cm. Terus kita membutuhkan lem, gunting, dan penggaris.
Diana tunggu ya. Silahkan kirimkan lilin adik-adik ke grup kelas masing-masing. Yes, aktivitasku sudah selesai. Aktivitas aku juga sudah selesai. Wah, aktivitasku paling bagus. Teman-teman ingat ya untuk menghafal ayat hafalan kita minggu ini dan mengerjakan aktivitas. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Bye-bye.